Halo, pernah nggak sih Anda dapat masukan mungkin di kantor gitu ya? Wah, kamu perlu lebih strategis nih. Sering ya dengar kayak gitu? Nah, kali ini kita mau coba kupas bareng nih. Apa sih sebetulnya makna berpikir dan, memimpin secara strategis? Kita dasarnya pakai bab satu dari buku Leading with Strategic Thinking and Get Results. Olsen dan Simerson ya penulisnya. Betul. Kita coba bedah ide-ide kuncinya deh, biar kita semua, termasuk Anda, jadi lebih dapat gitu intinya. Buku ini bilang strategis itu bukan cuma buat CEO loh. Justru penting buat siapa aja ya. Apalagi zaman sekarang berubah terus. Iya banget. Dan katanya ini lebih dari sekedar bikin rencana strategis biasa. Oke deh, kita mulai dari dasarnya yuk. Menurut buku ini, apa sih sebenarnya berpikir strategis itu? Kok kayaknya beda ya sama sekedar planning? Tepat. Jadi ini bukan cuma soal apa rencananya, tapi lebih ke gimana cara kita mikirnya gitu loh. Buku ini ngelihatnya kayak persimpangan 3 bidang gitu. Oh iya, apa aja tuh? Yang pertama ini dari psikologi kognitif. Jadi ini soal kita sadar gimana otak kita kerja. Kapan kita pakai intuisi, jalan pintas gitu kan, sistem satu istilahnya. Feeling gitu ya? Iya, feeling atau pengalaman. Terus kapan kita perlu mikir lebih dalam, analisis, itu sistem 2. Termasuk sadar sama bias kita sendiri. Contohnya di buku ada tuh, Bobby Duby, seorang pemburu. Oh ya, saya baca itu. Nah, dia kan pakai intuisi tajam dari pengalaman. Tapi dia juga secara sadar gitu, analisis peta, cuaca. Jadi nggak cuma ngandelin insting. Oke. Jadi kenal cara mikir sendiri itu langkah pertama ya. Terus yang kedua? Yang kedua, ini namanya berpikir sistem atau system thinking. Ini kemampuan buat lihat, gambaran besarnya. Gimana semua bagian itu nyambung, saling pengaruh gitu. Jadi nggak fokus ke satu titik aja ya? Betul. Jangan cuma lihat masalah yang di depan mata. Contoh di buku itu kan soal UGD rumah sakit. Ada keluhan, pasien nunggunya lama. Terus solusinya? Mereka coba kasih makan pasien yang nunggu. Kelihatannya kan bagus ya. Tapi kalau pakai berpikir sistem, kita tanya, akar masalahnya di mana sih sebenarnya? Di alur kerjanya? Atau di mana? Jangan-jangan kasih makan itu cuma nutupin gejalanya aja. Sistemnya nggak bener-bener dibaikin. Masuk akal. Jadi ngelihat koneksi antar bagian ya. Oke. Yang ketiga apa dong? Yang ketiga, ini dari teori permainan, game theory. Sederhananya gini, kita sadar kalau tindakan kita itu pasti ada efeknya ke orang lain, ke pihak lain, dan sebaliknya juga. Jadi kayak main catur gitu ya? Mikirin langkah lawan. Kurang lebih gitu. Kita antisipasi reaksi, respons, persaingan. Contoh di buku itu soal serigala di Yellowstone. Kan serigala dimasukin lagi ke sana. Iya, itu menarik banget. Nah, dampaknya ternyata nggak sesimpel, serigala makan rusa, terus pohon willow jadi tumbuh subur. Ternyata ada faktor lain kayak iklim, terus ada berang-berang juga, kompleks interaksinya. Jadi nggak bisa ditebak lurus-lurus aja. Wah, oke. Jadi intinya nih, berpikir strategis itu gabungan ketiganya ya. Paham cara mikir, lihat sistem gede, sama antisipasi interaksi. Gitu ya? Betul banget. Menggabungkan 3 lensa itu buat, nilai situasi, kenali pola, terus bikin keputusan yang lebih bertujuan gitu. Keren kerangka berpikirnya. Gabungin lihat ke dalam diri, lihat keluar secara luas, sama lihat ke depan ya. Nah, buku ini kan judulnya ada memimpinnya juga nih. Gimana penulisnya nyambungin ini ke kepemimpinan? Konsep leadership-nya sendiri dibahas juga perkembangannya? Oh iya, dibahas. Ada pergeseran menarik katanya. Dulu kan mikirnya pemimpin itu ya sosok pahlawan atau karena sifat bawaan tertentu. Itu namanya teori sifat. Kayak dia emang lahir jadi pemimpin gitu ya? Nah, kayak gitu. Tapi pemahaman sekarang yang dibahas di buku ini juga, ngelihat kepemimpinan itu lebih sebagai sebuah proses. Proses memengaruhi sekelompok orang, buat capai tujuan bareng. Jadi bukan soal jabatan ya, tapi lebih ke tindakannya. Tepat, tindakan mempengaruhi. Buku ini juga nyinggung beberapa model, kayak kepemimpinan situasional. Itu idenya gaya mimpin kita mesti disesuaiin sama kesiapan orang yang kita pimpin. Oh, beda orang, beda cara gitu ya? Iya, tergantung kompetensi sama komitmennya. Terus ada juga 5 praktik kepemimpinan dari Kozes and Posner. Isinya tindakan-tindakan konkret, kayak menantang proses atau memampukan orang lain bertindak. Oke. Jadi kepemimpinan itu proses memengaruhi. Nah, terus gimana nih ketemunya dua ide besar ini? Berpikir strategis sama proses kepemimpinan. Nah, disitulah intinya. Muncul konsep kepemimpinan strategis. Ini gabungannya.
Tindakan memimpin yang dasarnya itu cara berpikir yang tadi, yang holistik, antisipatif itu. Jadi memimpin tapi otaknya mikir strategis gitu. Persis. Penulisnya nekenin ada dua hasil utama dari sini. Pertama, menghasilkan wawasan strategis, strategy formation. Ini soal gimana kita bisa munculin ide atau solusi yang unik, ada nilainya, bisa jalan jangka panjang. Ada kutipan dari Richard Rummel juga di buku ini. Rummel, oh yang soal kernel strategi itu ya? Nah, iya. Inti strategi yang bagus katanya ada 3. Diagnosa masalahnya pas, ada kebijakan pemandu sebagai arahnya, terus ada serangkaian tindakan yang nyambung. Contohnya mungkin Apple zaman dulu ya, pas iPod atau iPhone keluar. Gimana tuh contohnya? Diagnosisnya kan, wah, ini ada pasar orang non-teknis yang butuh teknologi, gampang dipakai. Kebijakannya, ya udah fokus ke desain premium, gampang dipakai. Tindakannya, ya bikin produk dan ekosistem yang dukung itu. Oke, itu hasil pertama, wawasan. Terus yang kedua? Hasil kedua itu mendorong perubahan strategis. Strategi execution. Punya ide brilian aja kan nggak cukup ya? Iyalah, mesti dijalanin. Nah, pemimpin strategis itu harus bisa nerjemahin wawasan, jadi aksi. Cari dukungan, gerakin orang. Di sini risikonya kelihatan. Mikir strategis doang tapi nggak bisa mimpin eksekusi, ya jadi wacana aja. Sebaliknya juga ya, mimpin tapi nggak mikir strategis. Bisa salah arah nanti timnya. Jadi, pemimpin strategis itu ya hanya imbangin keduanya. Mikir, sekaligus gerakin. Lahirin wawasan, sekaligus mastiin itu jalan. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, berpikir strategis itu soal gimana kita proses info dari banyak sudut. Kognisi kita, sistemnya, interaksinya. Terus, kepemimpinan itu proses memengaruhi. Nah, kepemimpinan strategis itu kayak mengawinkan cara mikir itu sama tindakan memimpin. Buat apa? Buat ciptain wawasan dan dorong perubahan yang benar-benar ada artinya. Gitu ya? Tepat kali rangkumannya. Kenapa ini penting buat Anda? Ya karena kalau paham dasar-dasar ini, Anda jadi punya kayak kacamata baru gitu buat lihat tantangan. Tantangan apa aja ya? Kerja, komunitas, pribadi? Bisa apa aja. Anda jadi lebih peka lihat pola yang mungkin nggak kelihatan, lihat hubungan sebab-akibat, konsekuensi jangka panjang, yang mungkin kelewat kalau cuma lihat di permukaan aja. Jadi kayak alat navigasi lah di dunia yang makin rumit ini. Alat navigasi ya? Menarik. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pesan penting dari bab ini. Berpikir strategis itu baru benar-benar berguna kalau ujungnya jadi tindakan yang bertujuan. Harus ada aksinya ya? Betul. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan nih minggu ini, coba lihat tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang. Aspek mana dari berpikir strategis tadi, mungkin lihat koneksi sistemnya, atau coba antisipasi reaksi orang lain yang bisa bantu Anda ambil satu langkah aksi yang lebih terarah, lebih bertujuan dalam beberapa hari ke depan. Coba direnungkan ya.